Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Nur Arifin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 253 212 2347 dari LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta, sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP IT Semat Cendekia Karanganom, yang pada kesempatan kali ini akan melakukan praktek video pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, kita awali pertemuan kita dengan berdoa kepada ketua kelas. Bisa memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qadil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, saya presensi dulu. Nanti kalau saya sebut nama, bilang hadir ya. Oke. Askia, Aiswara, Amira, Anissa Sinta, Aska Akila, Dewi Sartika, Hanifah, Keisha, Latasha, Nandita, Nindya, Rahma, Syakila, Sinta Zahra, Sifa Aulia, Fasila, Wihdatul Kolbi, Zafira. Oh, sakit. Oke, yang sakit Mbak Zafira. Kita doakan semoga Mbak Zafira segera sehat kembali. Amin. Oke, teman-teman sekalian, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dimohon untuk berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, bisa duduk kembali. Masih. Oke, kita cek
konsentrasi pada kali ini. Nanti kalau saya bilang tepuk satu, kalian tepuk satu ya. Tak. Kalau tepuk dua, kalian tepuk dua. Tak, tak. Nih ya. Kalau tiga, tepuk setengah. Enggak kena. Set, ya. Oke, cek. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Enggak konsentrasi. Oke, kita ulang. Tepuk tiga. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Nah, oke. Kasih aplaus buat kita semua. Nih. Teman-teman sekalian, kemarin kita sudah sedikit membahas ataupun menyepil terkait dengan pembahasan akikah dan kurban ya. Ya. Sekarang kita akan membahas lebih detail lagi terkait dengan akikah dan kurban. Oke, tolong diperhatikan terkait dengan akikah kurban ini. Sebelumnya saya akan sampaikan terkait dengan standar kompetensi ataupun kompetensi dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Apa kompetensi dasar ketika kita mempelajari akikah dan kurban ini? Yang pertama, memahami tentang syariat Islam ya, berkaitan tentang akikah dan kurban. Kemudian menganalisis hikmah disyariatkannya akikah dan kurban dan mengimplementasikan nilai-nilai akikah dan kurban dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yang pertama tentang kognitif ya, itu menjelaskan pengertian dan dasar hukum akikah dan kurban. Kemudian menganalisis ketentuan pelaksanaan akikah dan kurban. Kemudian afektifnya menunjukkan sikap penghayatan terhadap hikmah akikah dan kurban. Kemudian yang terakhir adalah psikomotoriknya, mensimulasikan tata cara pelaksanaan akikah dan kurban. Ini terkait dengan tujuan kita dalam pembelajaran ini. Oke, ini peta konsepnya. Jadi kalau kita pelajari, ibadah itu terbagi menjadi dua ya, ibadah habluminallah dan habluminanas ya, ibadah kepada Allah dan kita ibadah sosial. Nah, tema yang kita pelajari ini termasuk kategori ibadah sosial. Kenapa kok masuk ibadah sosial? Nanti kita akan jelaskan lagi. Ini konsepnya, yaitu memotong atau melubangi. Kemudian secara istilah, ibadah penyembelihan hewan ternak sebagai bentuk penebusan anak, rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Nah, ini pengertian secara bahasa dan secara istilah. Ya, itu pengertian di awal. Kita lanjut lagi. Nah, dasar hukumnya apa ketika kita mempelajari akikah kurban ini? Dasarnya ini dari hadis riwayat Abu Daud, setiap anak itu tergade dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, disunahkan hari ke-7. Kemudian ketika nanti tidak bisa, nanti ada hari ke berapa? 14 dan seterusnya. Kemudian ada juga hadis dari riwayat Samurah, anak itu tergadai dengan akikahnya, disembelih untuknya pada hari ke-7. Bukan anaknya yang disembelih, tapi hewannya, akikah hewannya yang disembelih untuk ini ya, sebagai rasa syukur begitu. Ini dasar hukum akikahnya. Nah, ini hukum dan waktu akikah. Nah, ini diperhatikan. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Artinya apa?
Iya, betul, sangat dianjurkan. Kemudian waktu yang utama, ya seperti yang hadis yang disebutkan tadi, di hari yang ke-7 setelah kelahiran. Kemudian semisal kok hari ke-7 kok orang tuanya belum mampu, nah ini ada alternatifnya, hari ke-14, ke-21, atau hari-hari selainnya, dan sebelum anak itu ini ya dewasa. Gitu. Ini waktu dan hukum akikohnya. Oke, sekarang ketentuannya. Nah, ketentuan hewan apa saja yang boleh digunakan untuk akikoh. Ini cuma ada 2, ya, ada kambing atau domba saja. Bagaimana kalau akikoh itu pakai sapi? Tidak disyariatkan ya, tidak disyariatkan untuk akikoh itu pakai sapi ataupun pakai unta, tidak. Tetapi yang disyariatkan ketentuan hewannya itu ada jenis kambing, kambing Jawa, ataupun domba yang bulunya itu ini ya, ini lebat itu. Kemudian jumlahnya berapa? Kalau laki-laki itu 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Itu ya. Kemudian syaratnya, nah ini syarat hewannya. Syaratnya sehat dan tidak cacat. Jadi tidak sembarangan hewan itu boleh dipakai buat akikoh, ya. Misalnya hewan ini sedang sakit gudiken gitu, tidak boleh. Ya, karena apa? Nggak sehat. Atau misalnya kakinya pincang 1 misalnya, nah, nggak boleh karena itu kategori cacat. Nah, itu harus sehat dan tidak cacat. Atau misalnya matanya buta 1 gitu ya, itu nggak boleh juga, nggak disyariatkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah cukup umur. Penting, jangan sampai menyembelih akikoh kemudian baru cempe itu disembelih. Itu tidak masuk syarat akikoh, yaitu syaratnya domba berapa ini? Iya, 1 tahun kurang lebih ya. Kemudian kambingnya 2 tahun. Boleh pakai kambing, boleh pakai domba. Nah ini. Kemudian prosesi akikoh, ya. Yang pertama adalah menyembelih dengan membaca basmalah dan doa. Jadi apapun itu, ketika proses penyembelihan harus diawali dengan membaca basmalah ataupun menyebut nama Allah. Agar apa? Sembelihannya menjadi halal, ya. Kemudian mencukur rambut bayi. Bagaimana kalau rambutnya sedikit? Ya nggak apa-apa, itu tetap dicukur, ya. Kemudian memberi nama yang baik kepada bayi tersebut, ya. Nama itu sebuah doa, maka berilah nama yang baik agar apa? Itu sesuai dengan doa-doanya, begitu. Kemudian yang selanjutnya bersedekah senilai berat rambutnya. Tadi rambutnya yang dipotong tadi, yang dicukur tadi, ditimbang, ya. Kemudian di patokannya emas, gitu ya. Berapa ons, gitu ya. Nek emasnya itu 1 gramnya berapa, nek berapa onnya itu berapa, kemudian dihitung. Kemudian ketika sudah sedapat nominalnya, itu nanti disedekahkan, gitu. Apakah rambut itu bisa ditimbang itu? Berapa on itu? Bisa. Bisa. Mungkin 1 ons atau berapa gitu ya. Setelah ditimbang nanti berapa onsnya. Kemudian dipatokannya pakai emas ya. Seperti itu. Mungkin ada yang 200 atau 150 ataupun yang lain sesuai dengan berat rambut yang dicukur itu.
Kemudian hikmahnya apa? Nah, ini bentuk rasa syukur kepada Allah. Kemudian mendekatkan anak kepada agama. Kemudian solidaritas sosial melalui pembagian daging. Kemudian perlindungan anak dari godaan setan. Kemudian yang kelima adalah silaturahmi dan berbagi kebahagiaan. Seperti itu. Itu ya terkait dengan akikah. Ya, selanjutnya, nah ini langsung ke kurban. Nah, kurban artinya dari bahasa, pengertian ini ya secara bahasa, koruba, dekat. Yaitu maksudnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau secara istilah, ibadah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari apa yang disyariatkan? Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Ada berapa hari? 3 dengan syarat tertentu. Ya. Jadi bolehkah kalau menyembelih hewan kurban di luar hari-hari ini? Boleh nggak? Nggak boleh, ya. Karena sudah ada ketentuannya harinya pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Kalau ada orang yang berpuasa, maka itu puasanya jadi haram. Karena apa? Ada beberapa ketika orang itu berpuasa itu malah justru jadi haram. Apa saja? Ketika 2 hari raya itu berpuasa itu hukumnya haram, dan ditambah hari Tasyrik. Ketika berpuasa juga hukumnya haram. Ini secara pengertian kurban. Nah, ini dasar hukumnya. Nah, ini diperhatikan surat dan ayatnya. Perhatikan surat dan ayatnya. Oke. Dasar hukumnya ini di surat Al-Kautsar ayat ke-2. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim, Nabi berkurban dengan 2 kambing kibas yang putih, begitu. Ini dasar hukum kurban. Kemudian waktunya, hukum dan waktu kurban. Nah, perhatikan hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sama seperti akikah tadi. Tapi menurut Imam Hanafi, kurban itu wajib. Ya. Ini menurut Imam Hanafi. Tapi mayoritas jumhur ulama itu menghukumi kurban itu sunnah muakkadah. Kemudian waktunya, 10 Dzulhijjah atau ketika pas waktu setelah sholat Idul Adha, dan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ataupun di hari Tasyrik itu. 1 hari raya Idul Adha dan ditambah 3 hari Tasyrik. Itu untuk waktu penyembelihan hewan kurban, seperti itu. Oke. Nah, ini syaratnya. Kalau tadi akikah tadi cuma jenisnya apa tadi? Domba atau kambing. Kalau kurban agak lebih banyak. Ada unta, ada sapi atau kerbau, kambing atau domba. Karena di Indonesia di beberapa tempat itu tidak menyembelih sapi tapi menyembelih kerbau. Itu ada, dan ini diperbolehkan kerbau. Kemudian kambing atau domba. Kemudian ini umur minimalnya. Kalau domba itu berapa?
Ya. Kemudian kambing 1 tahun, sapi itu 2 tahun, kalau unta 5 tahun. Kemudian kondisi hewannya sehat. Tadi kalau akikah tadi kan sehat dan tidak cacat. Ini ditambahi gemuk. Kenapa harus gemuk gitu ya? Karena dagingnya nanti akan dibagikan kepada masyarakat. Nek hewani cuma kurus, ya nanti yang dibagikan cuma sedikit. Malah banyak tulangnya daripada dagingnya. Maka ini disyariatkan kondisi hewannya itu yang gemuk, yang lemu itu ya, biar nanti dagingnya juga banyak. Oke, selanjutnya syarat orang yang berkorban. Yang pertama muslim, balik, berakal, kemudian mampu memiliki kelebihan rezeki. Kemudian untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Kalau kambing untuk berapa orang? 1. Kalau sapi berapa orang askia? Askia? Berapa orang? Kalau sapi itu berapa orang? Tuh, 7. Boleh rombongan sapi itu. Kenapa boleh rombongan? Karena ya biayanya besar. Ya, boleh patungan. Misalnya keluarga besar itu, satu keluarga personelnya ada lebih dari 7, boleh. Atau misalnya teman-teman satu kelas ini ada berapa orang patungan beli sapi. Ya misalnya, atau nek kambingan 1, nek sapi bisa patungan seperti itu. Ya. Diingat-ingat, kambing 1, sapi 7. Jangan dibalik. Kemudian tata cara penyembelihannya. Baca basmalah, sholawat atas Nabi, takbir 3 kali dan baca doa. Ini ya tata caranya. Oke. Setelah ini ada tayangan video begitu ya. Kita ini aja. Nah, ini pembagiannya. Terkadang ini salah kaprah di masyarakat. Iurannya banyak ya. Kemudian ngambilnya setengahnya lebih. Ini ada aturan mainnya ataupun ada pembagiannya. 1/3 untuk diri sendiri dan keluarga. Kemudian 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin, 1/3 untuk dihadiahkan ke tangga atau ke kerabat. Ya, ingat, daging kurban tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya kalian ada yang mendapatkan daging kurban banyak itu 10 kilo atau lebih gitu ya. Wah, di kayak kulkas kok nggak muat itu, kemudian tak dol nggak boleh itu, nggak boleh. Daripada kalian jual, mending kasihkan ke tetangga yang itu ada yang misalnya belum kebagian atau sudah ada yang kebagian tapi cuma sedikit, itu bisa kalian kasihkan ke mereka seperti itu. Gitu ya. Oke, hikmahnya apa? Meneladani ketaatan Nabi Ibrahim, Ismail, bentuk rasa syukur, kemudian mengikis sifat materialitis, kemudian memperkuat solidaritas sosial dan mengimplementasikan ketakwaan, ya. Nah, ini aspek. Nah, coba diperhatikan. Aspek waktunya, akikah itu fleksibel. Kalau kurban sudah ditetapkan. Ya. Kemudian jumlahnya, kalau akikah 2 untuk laki-laki, perempuan 1. Kalau kurban 1 kambing, 1 hewan kambing itu untuk 1 orang.
tujuannya kalau akikoh itu sebagai rasa syukur kelahiran bayi atau anak. Kemudian kalau kurban sebagai rasa syukur umum, ya, bisa berbagi kepada sesama. Nah, ini implementasinya. Oke, diskusi. Kita bagi 4 kelompok ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk bisa mengelompok sesuai dengan ini, apa namanya, kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, siapa? Kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan mengelompok sesuai dengan kelompoknya. Kasih waktu 5 menit, langsung bergabung. Oke. Silakan mulai. Ya. Harapannya ada saling kerjasama, kolaborasi antar kelompok ini ya, anggota kelompoknya. Kasih nama personelnya, siapa saja di situ. Kelompok 3. Oke, silakan. Kelompok 1 dulu, maju. Kasih aplaus buat kelompok 1. Ya. Oke, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan hasil diskusi dari kelompok 1. Terus tentang akikah dan kurban sebagai wujud syukur dan kepedulian. Kasus kelompok 1, keterlambatan pelaksanaan akikah hingga anak berusia 10 tahun. Bahan diskusi. 1. Bagaimana hukum akikah jika dilakukan terlambat? 1. Hasil diskusi dan kesimpulan. Sah dan diperbolehkan karena akikah itu sendiri hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan, bukan wajib, sehingga tidak ada dosa bagi yang menundanya. Meski demikian, pelaksanaannya dianjurkan pada hari ke-7, 14, atau 21 kelahiran. Dan jika sudah balik, tanggung jawab oleh orang tua gugur. Namun anak boleh melakukan akikah untuk dirinya sendiri. 2. Apakah masih sah dan bernilai ibadah? 2. Ya boleh. Anak masih boleh diakikahi saat berusia 10 tahun atau bahkan lebih, karena akikah bisa dilakukan hingga usia balik dan tidak memiliki batas usia yang ketat. 3. Hikmah apa yang bisa dipetik? 3. 1. Upaya menghidupkan sunnah Rasul. 2. Membebaskan bayi dari ketergadian. 3. Bentuk rasa syukur kepada Allah. 4. Menjauhkan anak dari setan yang terkutuk. 5. Mempererat persaudaraan di masyarakat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdiri. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pembahasan diskusi kita. Yang pertama, bagaimana hukum kurban online secara syar'i. Mayoritas ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa hukum kurban online adalah sah dan diperbolehkan asal memenuhi syarat dan rukun kurban. Bahan diskusi yang kedua yaitu apa manfaat dan tantangannya, yaitu memberikan manfaat efisiensi, meningkatkan akses ke daerah terpencil, transportasi manajemen, dan pemerataan manfaat serta dukungan untuk peternakan lokal. Namun juga menghadapi tantangan inflasi, literasi digital, dan peluangnya memiliki lembaga terpercaya untuk menjaga keabsahan dan keamanan ibadah. Yang ketiga, diskusi yang ketiga yaitu bagaimana memastikan pelaksanaannya sah dan transparan, yaitu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, lembaga yang terpercaya dan amanah. Pastikan juga niat dan akadnya jelas. Dan juga tak lupa laporan yang transparan serta waktu penyembelihan sesuai syariah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Oke, itu tadi diskusi tentang akikah dan kurban, begitupun juga studi kasusnya. Ya, setiap kelompok berbeda-beda seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Tetap seperti itu dulu, nggak apa-apa. Ya. Nah, refleksinya seperti ini. Ya, kita mencoba pelajari tentang akikah dan kurban itu. Yang pertama, bagaimana kita mengimplementasikan semangat berkorban dalam kehidupan pelajar, ya. Kemudian nilai yang dapat diambil adalah peduli terhadap sesama, rela berkorban, kemudian bersyukur dan taat perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apakah kita sebagai pelajar memungkinkan untuk berkorban? Mungkin enggak? Mungkin sekali. Jadi ketika kalian dikasih uang saku oleh orang tua, kalau benar-benar memiliki keinginan yang kuat untuk berandil dalam kurban tahun ini misalnya atau tahun depan, mulai dari sekarang itu sudah mulai nabung gitu. Nabung sedikit demi sedikit, insya Allah nanti bisa, dan insya Allah akan Allah mudahkan itu. Nah, kesimpulannya adalah, perhatikan, akikah dan kurban itu termasuk ibadah spiritual dan sosial, ya, spiritual dan sosial. Kemudian bentuk syukur dan ketundukan kepada Allah. Kemudian ketentuan syariat jelas, esensi pendidikan jiwa. Nah, tadi saya jelaskan itu kira-kira bisa atau enggak ya? Atau paham atau enggak ya? Nah, kita uji coba dengan mengerjakan, nggak butuh waktu banyak ya, mungkin 5 menit atau 10 menit selesai. Tolong saya dibantu untuk menyebarkan ini. Oke.
dikasih nama, kemudian nanti dikerjakan secara sendiri. Ya. Masih konsentrasi? Masih? Masih. Nama, kemudian dikerjakan. Kira-kira tadi yang ukur dengan mengerjakan itu. Atau mudah sendiri ya, dikerjakan sendiri. Selesai? Kalau sudah ada yang selesai, dikumpulkan. Sudah? Oke. Terima kasih. Oke. Sudah ada yang selesai lagi? Kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang akikah dan kurban, kemudian sudah diskusi juga, sudah ada ini ya, mengerjakan sebagai bentuk kalian benar-benar memahami atau belum, seperti itu. Oke, itu saja, kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Kepada ketua kelas bisa memimpin doa penutup. Siap, berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, dari saya cukup sekian, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.